Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi saya dengan Pak Effendi. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi larutan penyangga atau larutan buffer. Tanpa berlama-lama, kita akan bahas apa itu larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH. Ingat ya, suatu larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau air. Artinya, jika larutan itu larutan penyangga, katakanlah pH-nya 4, jika kita tambahkan air, maka pH-nya akan tetap 4. Jika kita tambahkan sedikit asam, maka pH-nya akan berkurang sedikit. Misalnya 3,97. Jika kita tambahkan basa, pH-nya akan naik sedikit. Misalnya 4,07. Artinya apa? Penambahan sedikit asam, sedikit basa atau air hampir-hampir tidak mempengaruhi perubahan pH pada larutan tersebut. Nah, larutan penyangga sendiri akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama larutan penyangga asam. Nah, berasal dari kata asam berarti pH-nya di bawah 7. Dan larutan penyangga basa. Karena dia adalah basa, maka pH-nya lebih besar dari 7. Nah, kita akan bahas apa itu larutan penyangga asam, bagaimana komponen dan pembentukannya, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, larutan penyangga asam. Bicara larutan penyangga asam, berarti larutan tersebut terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya. Ya, basa konjugasi itu bisa berasal dari garamnya. Misal kita ambil contoh, campuran asam lemah CH3COOH dengan CH3COONA. Nah, CH3COONA adalah garam. Kalau kita buat reaksi ionisasinya, ini menjadi CH3COO- ditambah Na+. Nah, CH3COO- ini merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Sehingga komponen penyangga dari campurannya adalah asam lemahnya CH3COOH dan basa konjugasinya CH3COO-. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara pembuatan larutan penyangga asam? Nah, larutan penyangga asam ini bisa kita buat dengan dua cara. Yang pertama, mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Contohnya tadi, ya kita ambil yang tadi aja, larutan CH3COOH ditambah larutan NaCH3COO. Maka komponen penyangganya, asam lemahnya adalah CH3COOH dan basa konjugasinya adalah CH3COO-. Cara yang kedua, mencampurkan suatu asam lemah berlebih dengan suatu basa kuat. Ya, perhatikan teman-teman, ada kata berlebih. Berarti di sini asam lemahnya berlebih, maka basa kuatnya akan menjadi reaksi pembatas atau habis bereaksi. Kita ambil contoh, kita mau mereaksikan 1 mol CH3COOH dan 0,5 mol KOH. Ingat, jika campuran asam ditambah basa, maka kita harus tuliskan dulu reaksi setaranya. CH3COOH ditambah KOH menghasilkan CH3COOK ditambah H2O. Lalu kita setarakan. Dalam hal ini reaksi sudah setara. Nah, di awal yang diketahui adalah 1 mol asam lemahnya dan 0,5 mol basa kuat. Nah, kita harus tuliskan dulu mula-mula bereaksi sisa. Pada mula-mula tadi, CH3COOH-nya 1 mol, KOH 0,5 mol. Nah, untuk menentukan zat yang bereaksi, kita harus tentukan reaksi pembatas dengan cara membagi koefisien. Hasil bagi terkecil itulah reaksi pembatas. Dalam hal ini koefisiennya sama semua, yaitu 1. Sehingga setelah kita bagi, maka kita akan temukan hasil bagi terkecil adalah KOH. Maka KOH adalah reaksi pembatasnya.
atau yang habis bereaksi. Sehingga yang bereaksi KOH 0,5 mol, lalu CH3COH-nya karena koefisiennya sama, kita tuliskan 0,5 mol, dan CH3COH-nya juga 0,5 mol, dan H2O 0,5 mol. Ya, koefisiennya semua sama. Nah, di sisa, maka secara otomatis zat yang sisa di sini adalah asam lemahnya 0,5 mol dan basa kuatnya habis bereaksi. Garam yang terbentuk CH3COH-nya 0,5 mol, air 0,5 mol. Sehingga karena yang bereaksi atau zat yang sisa di sini adalah asam lemah, maka dalam hal ini campuran yang dihasilkan adalah larutan penyangga asam. Apa komponennya? Komponennya adalah asam lemahnya CH3COH dan basa konjugasinya CH3COO-. Ingat ya teman-teman, yang perlu kita perhatikan yang sisanya apa. Kalau dia sisanya asam lemah, maka larutannya adalah larutan penyangga asam. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Larutan penyangga basah. Larutan penyangga basah itu terbentuk dari asam lemah dan basa lemah dan asam konjugasinya. Asam konjugasi dapat berasal dari garam. Kita ambil contoh campuran basa lemah NH3 dengan NH4Cl. NH4Cl kalau kita ionisasikan, ingat NH4Cl adalah garam, kalau kita ionisasikan menghasilkan NH4+ ditambah Cl-. Dari sini kita akan lihat bahwa NH4+ adalah asam konjugasi dari NH3. Sehingga bisa kita tuliskan komponen penyangganya adalah basa lemahnya NH3 dan asam konjugasinya adalah NH4+. Ingat ya, larutan penyangga basah terbentuk dari basa lemah dan asam konjugasinya. Bagaimana cara membuat larutan penyangga basah? Larutan penyangga basah dapat kita buat dengan dua cara. Yang pertama, mencampurkan suatu basa lemah dengan garamnya. Contoh, larutan NH3 ditambah larutan NH4Cl. Komponen penyangganya NH3 adalah basa lemah dan NH4+ adalah asam konjugasi dari garamnya. Yang kedua, mencampurkan suatu basa lemah berlebih. Ingat ada kata berlebih dengan suatu asam kuat. Kita ambil contoh, kita mau mencampurkan 1 mol NH4OH ditambah 0,5 mol HCl. Kita harus tuliskan reaksi setaranya NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Ingat, karena jumlah molnya kedua bereaksi diketahui, kita tuliskan mula-mula bereaksi sisa. Di M-nya, di mula-mula kita tulis 1 mol NH4OH, 0,5 mol HCl. Ingat ya, reaksinya sudah setara, sehingga untuk menentukan reaksi pembatas kita bagi dengan koefisien masing-masing. Maka bagi terkecilnya kita lihat bahwa HCl adalah 0,5 mol, yang paling kecil. Maka di bereaksi HCl 0,5 mol, NH4OH-nya, koefisien NH4OH dibagi koefisien HCl dikali molnya 0,5 mol. Dengan cara yang sama, NH4Cl-nya 0,5 mol, H2O 0,5 mol. Sehingga dari mula-mula bereaksi kita peroleh zat yang sisa adalah basa lemahnya 0,5 mol, garamnya dalam hal ini NH4Cl 0,5 mol. Karena yang sisa adalah basa lemah, maka larutan tersebut menghasilkan larutan penyangga basah dengan komponen basa lemahnya NH4OH dan basa lemahnya NH4OH dan asam konjugasinya NH4+. Ingat, basa konjugasi ini kita peroleh dari ionisasi dari garamnya. Nah, teman-teman, semoga video pembelajaran kali ini dapat membuat Anda lebih memahami, lebih mudah mengerti apa itu larutan buffer, bagaimana komponennya, dan cara pembuatan larutan penyangga asam maupun penyangga basah. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.